Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang studi case dari perusahaan JNE. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami masing-masing, yaitu saya sendiri, Alvaro Dias Ferdiansyah dengan NPM terakhir 228. Saya Ivan Fajriansyah dengan NPM 224. Saya Wahyu Ramadhani dengan nomor NPM terakhir 234. Oke, perkenalkan nama saya Novel Rizky Abian dengan nomor NPM terakhir 235. Next. Pada materi kita yang pertama yaitu latar belakang dari perusahaan JNE itu sendiri. Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat berdampak pada semakin banyaknya unit usaha baru yang dirintis masyarakat, baik yang berskala kecil, menengah, maupun berskala besar. Fenomena tersebut diikuti dengan pesatnya perkembangan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau jasa kurir. Keberadaan penyedia jasa kurir dapat memenuhi para pelaku bisnis atau masyarakat karena dapat membantu mengirimkan barang kepada pelanggan, baik yang berada di lokasi usaha maupun yang berada jauh di luar dari daerah operasional perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE adalah sebuah perusahaan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang logistik dengan bisnis utama adalah jasa pengiriman barang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990 dan memiliki jaringan yang luas di seluruh pelosok Indonesia. JNE memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ilmu pengetahuan manajemen risiko dan memperjelas pengalaman dalam menangani kejadian yang tidak diinginkan, seperti klaim pelanggan. Perusahaan ini juga menjadi salah satu pemimpin pasar logistik di Indonesia dengan jumlah pengiriman sejumlah 1,6 paket per hari pada tahun 2020. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi perusahaan dari JNE ini ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa nama resmi dari JNE ini sendiri itu adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau Tiki JNE. Nah, jadi JNE ini didirikan pada tanggal 26 November pada tahun 1990 ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian perusahaan JNE ini bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan logistik, dan saat ini JNE pun juga sudah memiliki lebih dari 50.000 karyawan dan juga lebih dari memiliki banyak cabang pastinya di berbagai macam kota tentunya. Nah, jadi JNE ini adalah salah satu perusahaan ekspedisi terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dan JNE ini menawarkan berbagai macam layanan pengiriman dengan jaringan yang luas dan harga yang kompetitif pastinya. Nah, kemudian JNE terus melakukan inovasi dengan tujuannya JNE terus melakukan inovasi ini untuk memberikan layanan atau servis yang tentunya baik atau bermanfaat bagi para pelanggannya, seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah perusahaan dari JNE. Sejak awal berdiri di tahun 1990, JNE sendiri resmi didirikan. Pada masa awal berdirinya, JNE berpusat usahanya pada penanganan kegiatan kepabeanan atau import ekspor pengiriman barang dari luar negeri sampai ke seluruh tujuan di wilayah Indonesia. Lalu pada tahun 94 kami mulai melebarkan sayap dengan merintis layanan pengiriman domestik dengan membuka gerai penjualan pertama kami yaitu di Jalan Tomang Raya nomor 3 Jakarta Barat. Lalu di tahun 95 kami memperkenalkan sistem drop point atau agen pengiriman yang kami sebut Taku Wahibin. Di sini kami memanfaatkan warung telekomunikasi
yang pada masa itu sangat booming, dan ini menjadi cikal bakal menjadi agen JNE yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini. Lalu di tahun 2017, kami membangun e-fulfillment di beberapa cabang sebagai solusi bisnis terpadu bagi para perilaku UMKM, khususnya pemilik nama dagang yang berjualan secara daring. Lalu di tahun 2020, kami merintis pembangunan pusat sortir otomatis yang disebut Mega Hub. Dengan seiring berkembangnya permintaan konsumen yang semakin banyak, makanya kami membuka Mega Hub ini di Bandara Emas, Cengkareng, dan Tangerang. Lalu tahun 2002 kami dengan berkembangnya teknologi kami merilis Rocket Indonesia, yaitu layanan kurir instan berbasis aplikasi yang menjamin estimasi pengantaran dalam waktu 1 jam. Layanan ini juga sudah tersedia di 54 kota atau cabang JNE. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan visi misi yang dimiliki oleh perusahaan JNE ini ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu visinya. Jadi visinya JNE ini adalah menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri, yaitu negeri Indonesia, yang berdaya atau mampu bersaing secara global, yaitu bersaing secara internasional. Kemudian menjadi perusahaan penyedia solusi logistik terdepan di Indonesia yang dapat menghubungkan kehidupan masyarakat. Kemudian seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke misinya. Di sini misinya untuk memberikan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan secara konsisten pastinya. Kemudian juga memberikan layanan pengiriman barang yang terpercaya, cepat, dan aman untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Jadi kesimpulannya itu JNE ini memiliki visi yang dimana visinya itu untuk menjadi perusahaan penyedia solusi logistik terdepan atau penyedia solusi logistik paling berkembang ya ke depannya di Indonesia ini, yang dimana itu dapat menghubungkan kehidupan masyarakat. Dan misi JNE ini adalah untuk memberikan layanan pengiriman barang yang terpercaya, cepat, dan aman dengan harga yang kompetitif tentunya, dan dapat membangun jaringan atau networking yang luas dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Kemudian JNE pun juga mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi. Seperti itu. Ini bisa di next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan yang ada pada perusahaan JNE itu sendiri. Pada produk dan layanan yang pertama yaitu JNE reguler. Pada JNE reguler ini merupakan jenis layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Perkiraan waktu sampai ke tujuan kiriman yaitu 1 hingga 7 hari kerja, tergantung pada zona daerah tujuan pengiriman. Terdapat ketentuan dari jenis layanan JNE reguler ini, antara lain tidak berlaku garansi uang kembali, tidak melayani pengiriman pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Anda dapat melacak status pengiriman dan informasi pengiriman menggunakan JNE Airway Bill number melalui website JNE dan website Everpro. Kemudian yang kedua ada JNE OK. Untuk Anda yang mengedepankan harga pengiriman paket murah, Anda dapat memilih layanan ini sebagai solusi terbaik. OK merupakan layanan pengiriman dengan tarif ekonomis ke seluruh wilayah Indonesia dan memiliki perkiraan waktu pengiriman yang lebih lama daripada servis reguler. Hal ini tergantung juga pada zona daerah yang menjadi tujuan pengiriman. Informasi terbaru mengenai layanan ini, pengiriman ini tidak berlaku untuk pengiriman dalam kota untuk wilayah tertentu.
Pada jenis layanan ini juga tidak berlaku garansi uang kembali. Kemudian yang ketiga ada JNE Yes atau JNE Yakin Esok Sampai. Jika Anda membutuhkan paket sampai ke tujuan lebih cepat, Anda dapat memilih layanan ini. Seperti namanya Yes adalah layanan dengan waktu penyampaian kiriman ke tempat tujuan keesokan harinya, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional. Layanan ini juga memiliki beberapa ketentuan seperti berikut. Berlaku batas waktu maksimum, waktu sampai ke penerima paling lambat yaitu jam 23.59 waktu setempat. Hanya berlaku untuk kota-kota yang telah ditentukan, memiliki garansi uang kembali apabila keterlambatan waktu sampai disebabkan oleh pihak JNE itu sendiri. Anda dapat melacak status pengiriman dan informasi pengiriman menggunakan JNE Airway Bill Number melalui website JNE dan website Everpro. Kemudian yang keempat ada JNE Internasional. JNE Internasional adalah mitra usaha digital JNE Express. Sebagai usaha perusahaan digital, JNE telah mengembangkan platform penjualan digital baru untuk layanan keuangan berbasis AI dengan salah satu perusahaan besar di Indonesia di bidang inklusi keuangan. Kemudian yang kelima ada JNE Cold Delivery, layanan untuk pengiriman barang yang membutuhkan suhu penyimpanan khusus. Contohnya seperti makanan frozen food atau makanan yang membutuhkan suhu khusus agar dapat ke tujuan dengan aman. Kemudian yang terakhir ada JNE Tracking. JNE Tracking atau JNE Cargo merupakan layanan untuk pengiriman dalam jumlah atau volume besar melalui mode transportasi darat dan laut dengan harga yang bersaing. Pada ketentuan JNE Tracking ini sendiri yaitu semua agen atau counter penjualan JNE dapat melayani transaksi JNE Tracking berat kiriman kurang dari 10 kg akan dikenakan perhitungan tarif minimum yakni 10 kg. Barang dengan berat di atas 250 kg per koli akan terkena biaya tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tarif barang akan dihitung secara volumetrik apabila besaran volumetrik barang lebih besar dari aktual perhitungan volumetrik. Kemudian Anda sebaiknya mengasuransikan barang pengiriman yang memiliki nilai di atas 10 kali ongkos kirim. Besaran asuransinya sekitar 0,2% dari harga barang beserta biaya admin sebesar 5.000. Kemudian barang yang membutuhkan penanganan kemas atau packing akan terkena biaya tambahan. Layanan ini menerima pengiriman sepeda motor. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur organik perusahaan. Ya, struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan fungsional antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, serta bagaimana aktivitas dan fungsi tiap bagian itu dibatasi. PT JNE memiliki struktur organisasi fungsional, di mana dapat dilihat pada gambar. Struktur organisasi tersebut menjabarkan adanya pembagian fungsi perusahaan menjadi beberapa departemen, yaitu operation, logistik, dan kargo, research dan human, capital, finance, informasi teknologi, dan marketing. Ya, di sini saya akan menjelaskan di gambar, yaitu pertama managing director, presiden direktur. Tugas dan tanggung jawab dari presiden direktur adalah mengamankan harta perusahaan dengan cara memberi nasihat atau petunjuk pada manajemen agar efisiensi kerja dapat tercapai. Yang kedua, eksekutif direktur. Tugas dan tanggung jawab dari eksekutif direktur mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan pada finance dan administration director, sales and marketing, dan operation director. Yang ketiga, sekretari. Tugas tanggung jawab sekretari adalah membuat notulen pada saat rapat diadakan dan mengarsipkan surat atau dokumen-dokumen yang dianggap penting. Yang keempat, finance dan administrator direktur. Tugasnya memimpin dan mengkoordinasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada purchasing manager, finance, and SEC, senior manager, HRD, senior manager, dan general affair manager. Yang kelima, HRD senior manager. Tugas dan tanggung jawab dari HRD senior manager adalah melakukan pencarian dan perobatan karyawan, menyeleksi dan menetapkan kerja karyawan. Ya, lanjut ke slide selanjutnya.
Proses bisnis. Proses bisnis JNE dirancang untuk memberikan layanan pengiriman yang aman, terpercaya, dan efisien. Dengan proses yang terstruktur dan terstandarisasi, JNE dapat terus berkembang dan menjadi perusahaan logistik terdepan di Indonesia. Ya, berikut proses bisnis JNE dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Penerimaan barang. Penerimaan barang yaitu pelanggan datang ke agen JNE menggunakan layanan jemput paket. Petugas JNE akan memeriksa dan menimbang barang. 3. Pelanggan akan mengisi formulir pengiriman dan memilih layanan yang diinginkan. Petugas JNE akan mencetak resi pengiriman dan menempelkannya pada paket. Yang kedua, penyortiran dan pengiriman. Paket dibawa ke gudang JNE untuk disortir berdasarkan tujuannya. Terus paket diangkut ke kota tujuan dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai. Terus yang ketiga, paket diantarkan ke alamat penerima oleh kurir JNE. Yang ketiga, ada penanganan barang. Di penanganan barang, JNE memiliki standar operasional SOP untuk penanganan barang yang ketat. Barang dikemas dengan rapi dan aman untuk menghindari kerusakan selama pengiriman. Dan barang ditangani dengan hati-hati oleh petugas JNE. Yang keempat, pelayanan pelanggan. JNE menyediakan layanan pelanggan yang dapat dihubungi melalui telepon, email, dan live chat. Layanan pelanggan akan membantu menyelesaikan permasalahan dan menjawab pertanyaan pelanggan. Dan juga JNE berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya. Yang kelima, keamanan dan kepercayaan. JNE berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kepercayaan pelanggan. JNE juga memiliki sistem keamanan yang ketat untuk melindungi barang kiriman dari kerusakan dan kehilangan. JNE juga memiliki program asuransi untuk melindungi barang kiriman dari risiko kehilangan dan kerusakan. Next. Di proses bisnis ini sendiri, JNE mengalami beberapa permasalahan. Walaupun pelanggan kami juga cukup banyak, tetapi kami mempunyai permasalahan terhadap pelanggan-pelanggan kami, yaitu di sini kami menggunakan Google Form untuk mengambil beberapa survei terkait akan bagaimana produk kami bisa dikembangkan. Yang pertama, yang terbanyak di antara ketiga ini yaitu ada pada sistem yang sudah diterima tapi barang belum diterima. Jadi maksud di sini mungkin penerima mengecek by aplikasi, lalu notification-nya itu memberitahu kalau barang sudah diterima, tetapi sebenarnya secara aktual penerima belum menerima barang. Itu yang tertinggi. Yang kedua tertinggi itu biaya yang mahal dari ekspedisi lain. Mungkin bisa dibilang benar juga karena kami juga sesuai dengan teknologi yang kami gunakan dan juga kecepatan yang kami adakan itu, maka mungkin bisa dibilang mahal untuk per segmen penjualannya. Lalu yang ketiga itu delay delivery. Mungkin dari beberapa pelanggan merasa bahwa ekspektasinya dalam menggunakan JNE itu terlalu lebih, ya itu bagus sebenarnya, tetapi bagi beberapa pelanggan tersebut masih menjauhi ekspektasinya itu. Dan juga di sini bisa terlihat bahwa penilaian terhadap ketepatan waktu itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di Pareto chart ini, critical incident, yaitu yang menunjukkan bahwa 75,5% mengatakan bahwa pengiriman kami menyatakan bahwa tepat waktu. Oke, selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dan presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan juga sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.